Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulianya, baiklah kita takalan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah nyatakan dalam Al-Qur'an sebagai yang kalian tuan baca asanya, kaifa takfuruna billah hingga seterusnya. Ayat tersebut sebagai pertanda, juga sebagai peringatan kepada kita yang khususnya umat Islam tentang proses kehidupan kita yang dengan tak ketahui, tak yakini demikian Al-Quran menyatakan, maka oleh kita yang tak tepat dengan posisi kita yang masing-masing dari urutan pertama, kedua dan seterusnya. Maka dalam hal tersebut, dalam ayat yang kan tuan baca saja, yang oleh kita yang hendak tak ingkari, bahkan kan hendak tak ingkari, hanjit tak ingkari. Kaifa takfuruna billah, hanjit kita ingkari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kuntum amwatan, katanya pada dasarnya adalah mati, yang bermakna kini Ibnu Abbas bermula kejadian katanya adalah daripada mati. Tatkala katanya berada di alam zuriyat, nyo dalam keadaan mati. Berada di alam sulbi, juga dalam keadaan mati. Kemudian berpindah dari alam sulbi ke alam rahim. Dari dalam alam rahim sekitar sirtuh sikurum belah uro, yang katanya dalam keadaan juga amwatan. Siapapun orangnya, tetap proses kehidupan yang demikian. Genap serta 20 uro. Allah menyatakan fahyakum, Allah menghidupkan gedanya sehingga taudib di alam dunia dengan kurun waktu yang akan ditentukan oleh Allah. Setelah demikian, yumitukum, Allah pemati kembali kita. Juga dalam masa yang akan ditentukan Allah berada di alam kubur. Setelah datangnya waktu yang disampaikan dalam Al-Quran, iza zulzilatil arzu zilzalaha, itu merupakan suatu pertanda, sebuah pengumuman
bahwa akan terjadi goncangan yang luar biasa, bahwa kiamat akan tegak dengan segera. Setelah demikian, yuhyikum, datangnya hari kiamat, yuhyikum, sehingga kita berada di alam kubur, kata duduk dan sebagainya, itu terserah, kaifiah terserah tentang keadaan kiban. Yang jelas kita yang menunggu kehadiran sebagai amal-amal soleh yang kita kerjakan, termasuk matayakum yang kita laksanakan di haji-haji kurban. Summa ilaihi turja'un, kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu terserah kepada kita yang masing-masing, apakah dengan kendaraan yang cepat, ataupun hana cepat, ataupun sama sekali hana kendaraan. Itu menurut amalan yang kita kerjakan di alam dunia. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kita yang berada di alam dunia, sedang kita yang berada di alam dunia. Pesan Rasulullah, pernyataan Rasulullah, ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia dijadikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, artinya untuk berbuat, apakah itu yang berkenaan dengan dunia semata-mata, ada dunia untuk berkenaan dengan juga dengan akhirat, itu terserah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, kita akan nyatakan oleh Allah kita sebagai khalifah, artinya yang mengutus, yang mengatur segala urusan bumi. Permasalahan apa kata bangun irigasi, ipat diluk nibung irigasi, ataupun dijambai langkahan, mungkin saja akan terus kena operlah, mungkin saja terus langsa dan sebagainya. Itu daripada kemampuan manusia yang Allah berikan kepada mereka akal. Maka dalam hal tersebut, supaya kita terlena dengan dunianya, karena Rasulullah mengatakan wa antum khuliqtum lil akhirah, kamu dijadikan untuk akhirat, kan untuk kekal ini dunia. Hana yang kekal, sejarah telah membuktikan daripada nek gedayo indatu gedayo, semuanya berangkat tinggal alam dunia. Maka dalam hal tersebut juga Al-Quran memperingatkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Cari bekal sebanyak-banyaknya, cari bekal sebanyaknya. Apakah untuk dunia? Tapi kan dunia semata-mata. Karena gedenya orang Islam, dunia dicari, tapi kan untuk dunia semata-mata. Ibnu Abbas mengatakan, dunianya gijuk kepada orang munafik. Dunia gijuk kepada orang munafik, liyatazayyanu, untuk mencari kemewahan-kemewahan, ya, sepenuhnya kepada mereka untuk kemewahan. Apakah dengan kendaraan mewah, rumah mewah, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah liyatazayyanu, untuk mahai-hai. Kayak itu modelnya, pulan-pulin dan sebagainya. Ya tazayyanu. Siapa yang memiliki demikian? Adalah orang munafik. Orang yang dalam hatinya tidak beriman kepada Allah. Cuma bicaranya orang yang beriman. Sebagaimana dalam Al-Quran banyak tertera sikap-sikap orang-orang munafik. Kemudian yang kedua, dunia niji oleh Allah Ta'ala
kepada orang kafir. Bukan liyatazayanu, liyatamatta'u. Berbeda dengan yatazayanu. Liyatamatta'u untuk bersedap-sedap. Kadang-kadang hebat nih lihatnya sebuah kesenangan yang luar biasa. Ya kalau jalan pakai Honda Bro umpamanya, ya kan pasti. Nah, pakai Honda Bro. Oh, hama kerpu menan, modal hebelian hana mano, menan kira-kira. Ada kala kemenan, jak langli, ya saja makhluk yang lain. Kan hana keluarga, nama madum. Tapi untuk kesenangan yang memuaskan hati awaknya adalah jak langli. Jai saja binatang langli. Oh dengan bu, dengan uli dan macam-macam. Yang adalah liyatamatta'u. Sehingga mereka memiliki harta yang melimpah ruah, tidak merasa puas, hana merasa puas. Maka terpaksa berangkat. Beda dengan ketika orang Islam. Kan kepuasan harta. Utsman bin Affan mengatakan, la tazuku ni'matad dunya illa bi'ibadatillah. Tidak merasa zuk. Zuknya bahasa sufi. Bahasa urung sufi. Artinya kepuasan yang mendalam dalam lubuk hati. La tazuku ni'matad dunya. Melimpah ruah harta segala-galanya. Tidak merasa zuk. Illa bi'ibadatillah. Allah memberikan harta, Allah memberikan kesehatan, memberikan pangkat, jabatan dan segala-galanya. Tidak ada kepuasan illa bi'ibadatillah. Semua yang kita milikinya untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara terserah. Memang kita punya kekuatan, udip tekenan dan lain sebagainya, harus tak berbuat yang demikian untuk kepentingan umat dan sebagainya, sebagai ibadat dan juga hal-hal yang lain. Harta juga demikian. Maka karena demikian tepat sekali neken oleh Ibnu Abbas, dunia nujuk Allah Ta'ala kepada orang mukmin liyatazawwadu, untuk mencari bekal sebanyak-banyak. Untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Sehingga kelewat ibadat badaniyah mantang, juga dalam bidang maliyah, juga dalam bidang-bidang yang lain, dalam kehidupan dalam rumah tangga, dalam keadaan yang sikapnya mawaddatan warahmah, dalam keadaan yang harmonis. Begitu pula dalam masyarakat, penuh sosial dalam segala bidang, baik dalam bermasyarakat, bernegara dan sebagainya, terus dalam keadaan penuh sosial. Itu merupakan bagian-bagian daripada tazawud. Dan nyatakan Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dalam kesimpulannya, bekalan yang paling baik adalah takwa. Takwa, persoalan takwa mudah. Bada pegah mudah. Tetapi untuk menghasilkan takwa itu sangat payah, sangat sukar. Namun sukar Rasulullah, tatkala Rasulullah dalam keadaan sakit, setelah turun ayat al-yawma akmaltu lakum, Rasulullah dalam keadaan sakit, sehingga lebih-lebih dalam bulan Rabiul Awal didatangi oleh para sahabat-sahabat, sehingga Rasulullah neken, marhaban bikum usikum bitaqwallah, selamat datang kepada kamu sekalian para sahabat Lut. Negeri Rasulullah
Selamat datang kepada kamu sekalian para sahabat Lut. Usikum bitaqwallah. Aku pesan kepada kamu selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sampean uronyo dalam syariat katanya wasiat bitaqwallah merupakan rukun daripada rukun-rukun khutbah. Itu menandakan Pak, sangat penting sahnya khutbah dengan ada wasiat. Tidak ada wasiat tidak sah. Maka dalam hal tersebut ini sangat penting bertakwa. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan tentang pentingnya takwa. Aqyasul kaisi attaqi wa ahmakul hamaki al-fujur. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an berbicara dengan sangat tegas. Sangat tegas. Kadang-kadang yang lain kan hanjir geji tapi agak matun. Makanya Sayyidina Umar turunnya ayat al-yawma akmaltu lakum tidak menjadi masalah. Artinya merasa gembira karena perjuangan telah berhasil. Karena Sayyidina Umar orang yang sangat gigih dalam berjuang menegakkan agama Islam beserta Rasulullah. Bedanya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar turunnya ayat al-yawma akmaltu lakum merasa sedih. Dalam prinsip turunnya ayat tersebut pertanda bahwa agama Islam Rasulullah dua Allah. Menyuruh Rasulullah kan dua Allah pagi ke tinggai umat dengan hana pemimpin. Itu sikap Sayyidina Abu Bakar. Maka dalam hal tersebut kata-kata yang sangat berkesan tersebut di dalam kitab-kitab Aqyasul kaisi attaqi. Sepandai-pandai orang yang pandai adalah orang yang bertakwa, melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Kata Ibnu Umar, Sayyidina Umar, itu adalah orang pandai. Orang yang sekalipun kadang-kadang dalam kehidupan dia sangat bodoh dan lain sebagainya, tetapi dalam menjalankan syariat, dalam menjalankan agama, demikian. Itu adalah orang yang pandai. Wa ahmakul hamaki al-fujur. Sebodoh-bodoh orang yang bodoh adalah orang yang berbuat salah. Sekalipun dalam dunia maya, urang kaya agaknya, urang punya jabatan, kedudukan, pangkat melimpah ruah, bina pangkat abih mandum babahu, menansi harta bina dia kai kekuasai memandu dalam segala bidang, hana terkecuali. Tetapi tidak takwa kepada Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah. Sayyidina Umar mengatakan itulah orang yang paling bodoh. Itulah orang yang paling bodoh. Maka mudah-mudahan bagi para jamaah sekalian, talakeba Allah be'ruh dalam golongan urung bangai. Artinya hana bertakwa kepada Allah. Kita yang urung ceria-ceria, hebat-hebat segala pangkat, jabatan, harta, meliwah, ilmu juga demikian. Tetapi ilmu tidak diamalkan. Sehingga dalam suatu kitab disebutkan orang alim tidak beramal dengan ilmunya. Itu dengan orang jahil sawa. Dengan orang jahil sawa, sama. Jadi oleh karena demikian, mudah-mudahan dalam kesempatan yang singkatnya, marilah oleh selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk yang telah termaktub dalam Al-Qur'an sebagai syariat kepada kita. Mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang mulia. Kemudian ketika di dalam baca rukun khutbah terjadi salah silap, nyo nepingan bente udah pingan abi luangen
Ibuno abilun ibu gagekeun. Panelo pimpinan dayah lo. Bek menan. Ada yang salah, ane tegur tu. Ya, mungkin yang sebagai peringatan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil muhtar wa ala alihi wa ashabihi zawil akhyar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma fil muslimina wal musliman wal mu'minina wal mu'minan al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walazikullah akbar.